محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين. اللهم يا الله بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل مس يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنتك والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أقوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا واغسل بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتشرين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرته واتباعه الغر المحجلين واشيائه السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau badit apa? Aja. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina
wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmah wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam zawadu mautakum la ilaha illallah. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu yang paling utama dan yang paling pertama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, zahiratan au kanat batinah, fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga minad dunya wa ma biha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga alhamdulillah kita oleh Allah diberi nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, serta nikmat dianugerahi nikmat ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan atas petunjuk dari Allah, malam ini malam Selasa memasuki malam tanggal 18 di bulan Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa ya di bulan Desember? Tanggal berapa? Desember 8 ya. Bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama
di Masjid Aisyah yang kita cintai ini, di majlis manaqib yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat taqarruban ala Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar lebih dekat lagi dengan menghadiri majlis manaqib Tuan Syekh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan. Yang sedang sakit diantaranya putra daripada Ustadz Nur Fatoni atau yang lainnya yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang digunakannya untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya semoga mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para auliaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap manusia yang hidup di alam dunia yang meyakini di dalam hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan sebenarnya kecuali Allah. Manusia yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kategori lain manusia yang beragama Islam, diperintahkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membekalkan kalimat tauhid, membekalkan kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimatun najah, kalimat hisnullah, agar kalimat ini dibekalkan kepada manusia yang akan meninggal dunia. Artinya setiap orang Islam yang akan meninggal dunia, mereka harus dibekalkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, zawadu mautakum la ilaha illallah. Kata beliau, zawadu, bekalkanlah oleh kalian mautakum kepada orang yang akan mati di antara kalian. Opo la ilaha illallah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimat ini harus kita bekalkan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita. Jangan sampai mereka meninggal dunia tidak membawa kalimat ini. Jadi kalimat ini harus dibekalkan dari semenjak sang jabang bayi
yang lahir dari seorang ibu yang beragama Islam. Sang jabang bayi lahir yang paling pertama kali diperdengarkan, yang harus diperdengarkan di telinga sang jabang bayi, baik di telinga kanannya maupun di telinga kirinya, adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya setiap bayi yang lahir dari seorang ibu yang beragama Islam diperintahkan agar di telinga kanannya diajani, agar di telinga kirinya diikomati. Di mana dalam ajan maupun dalam ikomah itu ada kalimat la ilaha illallah. Sebelum anak itu telinganya mendengar kalimat-kalimat yang lainnya, sebelum anak itu telinganya mendengar suara-suara yang lainnya, yang paling pertama kali harus diperdengarkan di telinga sang jabang bayi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu baru lahir sudah diperdengarkan kalimat itu ke sang jabang bayi. Kemudian ada yang nanya, umpama ada yang nanya, itu bayi apa dengar? Telinga kanannya diajani, apa dengar, apa ngerti? Telinga kirinya diikomati. Terlepas dari apakah ngerti atau enggak ngerti tuh bayi diajani, diikomati, la basa, tidak masalah. Yang penting kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cucu beliau yang bernama Hasan Husain diajani oleh beliau di telinga kanan dan diikomati oleh beliau di telinga kiri. Kalau kita mau jawab pakai logika, oke, kita jawab. Kalau zaman sekarang mungkin sudah nggak ada ya, atau masih ada cuma udah langka. Dulu kita kalau pengen denger lagu dangdut, kita nyetel apa tuh? Kaset pita ya. Sekarang udah langka ya, udah nggak zaman ya. Walaupun masih ada di rumahnya yang punya kaset pita ya. Itu kaset pita, itu kan benda mati, terbuat dari plastik. Tapi kalau kita ngerekam, suara kita nempel tuh enggak di plastik? Nempel. Ada enggak tuh suara kita? Misalnya kita ngerekam nih, pakai kaset pita, ngerekam kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita off, kemudian kita setel lagi tuh. Ada nggak di kaset? Nempel ya, suara kita nempel di plastik. Itu yang notabene kaset benda mati terbuat dari plastik. Kita ngerekam, suara kita nempel tuh di plastik. Apalagi suara azan yang kita perdengarkan di telinga bayi, pasti nempel di hatinya. Karena bayi itu ada hatinya. Demikian pula ketika bayi itu tumbuh menjadi besar sampai pada akhirnya meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia pun kita perdengarkan azan dan iqamah kepada mayit yang masuk liang lahat. Dilahir ke alam dunia diperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mau meninggalkan alam dunia untuk selamanya pun diperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa alangkah pentingnya kalimat ini jangan sampai tidak diwariskan. Jangan sampai tidak diajarkan kepada anak-anak kita generasi mendatang. Jangan sampai orang tuanya ahli thariqah,
orang tuanya ahli zikir, tiap malam Selasa zikir khotaman, setiap sebulan sekali manakiban, setiap selesai sholat fardu 5 waktu baca zikir la ilaha illallah 165. Tapi orang tua ini meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang tidak diajarkan kalimat la ilaha illallah. Maka tentu orang tua yang seperti ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya itu ada catatannya. Kalau baik, buku catatannya di malaikat raqib. Kalau buruk, buku catatannya di malaikat atid. Dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat dan akan dibalas sesuai amalnya masing-masing. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan tentang itu. Karena pendengaran, penglihatan, keyakinan dalam hati, itu semuanya pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka mengimplementasikan, mengaplikasikan, merealisasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, di mana dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallah, bermula aku adalah Allah. Itu kata Allah dalam Al-Quran surah Thaha ayat 14. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Li dzikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Makanya kalau kita sholat, usahakan hati kita harus benar-benar ingat kepada Allah. Jangan ingat kunci yang hilang. Ada orang sebelum sholat dia nyari-nyari kunci motornya, udah dicari kemana-mana nggak ketemu juga. Akhirnya orang tersebut sholat dulu karena takut kehabisan waktunya. Dia ambil air wudhu. Setelah wudhu dia sholat. Baru saja dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kunci kelihatan tuh. Kebayang, oh itu di sotono. Tadi sebelum sholat sampai tengah mati nggak ketemu nyari kunci. Pas sholat ketemu tuh kunci. Bisa begitu ya. Makanya kalau bapak-bapak istrinya hilang, dicari kemana-mana nggak ketemu, banyakin sholat aja ada ketemu. Masya Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mereka yang sudah ditalkin zikir la ilaha illallah, dan ataupun untuk mereka orang Islam yang belum ditalkin la ilaha illallah, baik untuk yang sudah ditalkin maupun yang belum ditalkin, tetap diperintahkan untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga ihsan kita dengan cara jangan tinggalkan sholat. Karena kalimat la ilaha illallah yang sudah kita ikrarkan, lalu kemudian kita mengaku sebagai orang Islam, apabila kita meninggalkan sholat fardu 5 waktu,
maka step by step, lama-kelamaan itu imannya akan rusak. Bahkan tidak menutup kemungkinan imannya akan lenyap, akan sirna, akan hilang akibat meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, Allah tidak akan menjaga keimanan seseorang, Allah tidak akan menjaga keislaman seseorang manakala orang tersebut meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebanyak 17 rakaat, itu salah satu di antara faedahnya dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita, ihsan kita, dan untuk menjaga seluruh amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, baik itu zikir, baik itu baca Quran, semuanya kita jaga dengan sholat 5 waktu. Kenapa sholat bisa menjaga amal kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita perbuat? Kenapa sholat bisa menjaga keimanan kita? Karena di dalam sholat 5 waktu kita diwajibkan mengucapkan la ilaha illallah, yaitu manakala kita tahiyat awal, manakala kita tahiyat akhir, kita diwajibkan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita wajib sehari semalam membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali. 1 kali di dalam sholat subuh, 2 kali di dalam sholat zuhur, 2 kali di dalam sholat asar, 2 kali di dalam sholat maghrib, 2 kali di dalam sholat isya. Jumlah berapa? 9. Kalau kalimat itu tidak dibaca di dalam sholat kita sia-sia, nggak akan diterima oleh Allah. Demikian pula seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia, itu semuanya akan menjadi sia-sia kalau sholat 5 waktu ditinggal. Kita berzikir sehebat apapun, sampai doer-doer bibir kita, tapi kalau nggak sholat sia-sia. Karena sholatlah amalan yang paling pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya sempurna, sholatnya diterima, maka barulah amal-amal yang lainnya akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Dan sebaliknya, apabila sholatnya rusak, apabila sholatnya ditinggalkan, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun menjadi sia-sia, tidak akan diperiksa oleh Allah. Jangankan diberikan pahalanya masing-masing, diperiksa pun tidak, dianggap tidak ada. Berarti as-sholatu ruhul a'mal. Sholat itu menjadi nyawa seluruh amal. Bapak mau nggak kalau umpama ada orang ngasih seekor kerbau yang paling apa namanya? Limosin ya? Ya, limosin ya? Hah? Limosin bukan? Oh, sapi limosin ya? Itu kan mahal harganya ya? Bisa berapa juta itu? Ya lumayan ke berapa? Jangan lumayan itu nggak jelas itu. Lumayan yang jelas. Bisa berapa? 30 juta. 100 juta ya? Itu yang dipakai kalau para boya berapa tuh? 100 juta lah. Kita mampu nggak beli seekor sapi 100 juta? Insya Allah nggak mampu, karena duitnya nggak ada. Nah kalau umpama ada orang mau ngasih sapi limosin harga 100 juta ke bapak, kira-kira bapak-bapak terima nggak? Lumayan kan ya, buat korban ya, atau jual lagi ya, buat kawin lagi ya. Tapi itu sapi limosin nggak ada nyawanya, diterima nggak? Alias bangke. Sama Allah juga nggak mau menerima amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah apapun, sebanyak apapun. Kalau sholatnya ditinggal, itu diibaratkan seperti sapi yang tidak bernyawa. Jadi sia-sia.
Berarti sholat itu penting. Jangan sampai orang ahli zikir tapi sholat subuhnya jam 8. Lucu kan ya? Malam zikir sampai 2000, sampai jebleh-jebleh. Sholat subuh jam 8. Gimana ceritanya itu? Tapi insya Allah di sini mah nggak ada ya. Nggak ada di sini insya Allah ya. Nggak ada yang sholat subuh jam 3, nggak ada ya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita punya hati oleh Allah, jadikan hati yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kita melakukan kebaikan apapun, amal soleh apapun, kita semata-mata libatiga imarodatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan dunia, surga Allah kasih buat kita, insya. Makanya yuk kita landasi, kita dasari kebaikan apapun yang kita lakukan semata-mata kita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير